Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat siang semuanya. Ya, aku sapa semuanya yang di dalam negeri, yang di luar negeri kebanyakan. Hore. Jadi siang ini ketemu sama aku, si Umi Gaul. Umi Gaul. Aku sudah bukan perawat lagi, tapi tetap menyimpan atribut ya sebagai tanda seseorang yang tahu rasa syukur sama Allah ya, meskipun aku tidak berminat terhadap keperawatan ya, tetapi di sini tetap sebagai ahli syukur aku tetap harus mengucapkan alhamdulillah ya. Dan di sini berbanggalah bagi para perawat yang berjuang di garda terdepan akhir zaman ini ya. Karena sudah membuktikan bahwa keperawatan itu mulia ya. Seorang perawat yang benar-benar berguna bagi bangsa, jangan sampai tidak berguna ya. Berguna bagi bangsa, agama, negara, dan keluarga ya. Setidaknya keluarga inci tuh ya. Di sini tuh aku ingin mengangkat derajat. Ayo para perawat ya, kita nyanyiin himne perawat, jangan ya. Himne perawat mah buat di keorganisasian sana, aku kan di rumah, jadinya banyakin selawat akhir zaman ini. Jadi aku sedang melakukan treatment ya, perawatan self terapi. Di sini tuh seorang perawat medis itu harus bisa memanage bagaimana emosional. Jangan aku dong gurunya, makanya aku kan cerewet. Tadinya aku meneruskan ke SKP, kalau nggak SKM gitu, kalau nggak sampai S liur gitu kalau ada. Karena aku orangnya cerewet, lebih dominan ke mulut ya, tapi mulutnya dipakai untuk saling menasihati dalam kebaikan gitu, saling memberikan informasi, itu misinformasi ya. Jangan sampai mulut kita digunakan untuk menggibah, mencerca orang, menjolimi orang, terus memprovokasi tuh. Makanya kan aku mah senang murotal terus ya. Ketika aku senang murotal, mungkin sebelah terganggu ya, bisa dilawan dengan gibah kali ya. Sebelah kok aku ngomongin sebelah, aku tidak ngomongin sebelah ya, maksudnya aku ini ketika datang yang senang murotalan, maka di situ ada gibah. Makanya di sini kan Dajjal itu senang sekali ya. Tuh kok ngebahas Dajjal di sini tuh. Medis ya, aku membahas tentang medis karena ada 1-2 orang yang sepertinya itu dia itu medis di atas aku ya. Atasan lah, tapi dia tidak bisa memanage yang seharusnya gitu ya. Aku kan perawat, kita kan perawat. Kalau dokter harus lebih mohon maaf ya, aku tidak membahas dokter ya. Tetapi di akhir zaman ini ada 1-2 orang yang berprofesi sebagai dokter, tapi dia tidak bisa memanage emosional gitu. Ada 1-2 orang dokter wanita, tetapi dia tidak bisa memanage. Bagaimana sih dia memanage emosional? Sok atuh ajarin aku, masa diajarin perawat ya. Jadi di sini tuh berarti bangga dong sebagai para perawat Indonesia tuh ya. Ayo kita naikkan derajat para perawat Indonesia menjadi perawat yang berakhlak, setidaknya berguna bagi agama, bagi jangan terlalu jauh ya, bagi bangsa dan negara mah meren harus berjuang dulu kalau kesana mah ya. Jadi setidaknya itulah ya, kita harus menjadi ahli syukur. Jangan sampai minder ya, aku kan tamatan D3, jangan. Kita tuh bersyukur, keluarga kita, orang tua kita sudah menyekolahkan kita ke D3, udah bersyukur itu. Yang penting kalau pun ini para perawat ya, mensupport para perawat Indonesia. Bukan berarti aku membahas yang lain ya, para aku tuh sangat berbangga kepada para dokter. Karena aku tuh atasannya Dokter Haji Jaduli almarhum cuy. Aku kalau ngomong kayak anak ya. Jadi gimana aku bisa istilahnya mengklaim gitu ya, jangan, nggak boleh ya. Bahkan aku belajar dari ilmu-ilmu itu dari para dokter tuh. Dokter Dede Tardiana tuh, aku membahas ADD lagi
katanya nggak pernah main-main si Magis ya, karena aku repot apaan. Seperti biasa, tahu-tahu udah nombrok, baik aku balik ke Tasik ya. Kalau udah sakit parah baru tuh. Seperti waktu kista ya, udah nombrok. Karena itulah ibu-ibu ya, kalau udah mau mikirin kebutuhan anak-anak biar berhasil, dari segi apa ya, kualitas ilmu akhirat dunia ya, harus begitu kalau mendidik anak. Maka kesehatan pun tidak terabaikan. Jangan sampai yang terjadi sudah itu teralami lagi. Jadi di sini aku mengucapkan benar-benar apa ya, dan doa ya bagi para bos-bos apa aku, Dokter Aziza Juli, terus Dokter Sukarmat tuh aku selalu diobatin. Dia kalau sakit nih, Pak aku obatin dong gitu ya. Aku mau diobatin sama Dokter Sukarmat. Kata apa tuh? Ya udah deh gitu. Jadi aku selalu minta, kok nggak ke apa sih gitu ya. Aku nggak pernah minta ke apa aku ya. Dan apa aku juga sudah ke sahabat apa aja Dokter Sukarmat kalau sakit tuh ya. Jadi aku punya apa ya tempat khusus berobat gitu, tempat berobat keluarga dari termasuk teman apa gitu, sahabat dan atasan gitu ceritanya. Jadi aku selalu belajar ilmu-ilmu dari mereka ya. Nah di sini tuh aku mengalah demi kebaikan ya. Jadi dulu itu sebenarnya aku selalu mengalah, siapa tahu ada yang istilahnya yang benar-benar memerlukan profesi itu, dan aku keluar itu karena ya untuk hidup itu aja lah, tidak terikat oleh suatu keorganisasian gitu. Aku pinnya apa ya gitulah, dharma kayak apa aku gitu ya. Jadi di sini tuh buat ngadem, lebih ke apa ya, kalaupun aku diam sebagai ibu rumah tangga, tidak diam gitu ya, ada yang ditanam gitu ya. Terus sekarang tuh tetap ke perkembangan dari hijrah aku, ada yang minta bikinin cadar sekarang tuh ada ya. Malah sudah lama aku tidak menerima pesanan itu, ada gitu ya. Jadi di sini tuh sekarang ini kita fokus ya, karena sudah tidak terkontrol ya. Kalau menurut aku itu bahaya ya, kayak kalau kita tidak bisa manage emosional, kalau cuma marah-marah mah nggak apa-apa, tapi kalau udah mengancam, awas aku celakai, awas aku itu udah nggak di luar kewajaran ya. Tuh aku perawat loh, perawat juga bisa mengkaji, masa mengkaji 1-2 orang dokter ya. Di sini dokter wanita 1-2 dokter wanita di sini tuh apa ya, mungkin orang-orang terdekatnya harus mengingatkan ya. Sepertinya ya itulah basic kalau aku itu basicnya dari medis ya, keluarga medis. Jadi tahu kalaupun aku mau sekolah terus meraih jabatan gitu loh ya, tapi aku tahu gitu ya batasan gitu. Sudah cukup aku sampai D3. Yang kesananya nanti generasi muda yang lebih harus gitu. Aku tidak membahas si A si B ya, tapi adalah 1-2 dokter wanita yang ku kenal di medsos. Aku tidak membahas dokter-dokter yang lain, tetapi ada 1-2 dokter wanita yang di medsos yang dia itu kalau emosional itu mengancam. Kalau emosional itu awas kamu ditubruk lah. Kok seperti itu? Itu konsekuensi ya, karena aku sudah ada di YouTube itu. Jadi seperti itu. Itu berarti kecemburuan sosial apa gimana? Aku makan D3 gitu lah itu. Sebenarnya ini akhir zaman ya. Akhir zaman itu sudah sudah repot ya. Dan di sini tuh pokoknya kalian lihat aja lah. Tetap ceria bersama aku. Lihat kalau perlu YouTube ini gunakan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, karena periode hidup itu berapa ini lagi sih? Sekarang udah wabah corona, udah banjir bandang, udah longsor. Nikmati hidup. Tuh bercocok tanam. Aku kan tidak bercocok tanam lagi. Menanam tanaman di pot-pot. Gitu intinya. Di sini ya. Jadi di sini bahaya ya. Seharusnya ya seperti itu. Makanya di sini kan agama itu mengajarkan untuk kita memanajemen kolbu.
Jadi kalau kita belajar hanya medis doang, timpang, timpang. Jadi di sini diimbang. Kenapa aku ingin mendalami hijrah di bidang keagamaan ya? Karena kalau kita hanya bertujuan ke medis gitu, aku pingin medis, pingin apa ya, berkiprah di medis. Jadinya hidup itu keduniaan terus, medis, sekolah terus dengan berbagai macam cara. Nauzubillah ya. Di sini tuh timpang. Tuh kalau aku kan begitu. Jadi begitu ya. Kalau sama aku tuh nggak enak badan, gak ceria, jadi ya gimana ya, dia harus begitu. Karena apa ya? Dan aku ini tipe orang yang tidak pernah lapor. Sebentar lapor. Kalau dulu mah ke Pak Undang, ke Pak Ade ya. Misalkan ada siapa namanya ya, Birin, siapa namanya? Birin tuh di DPR tuh. Si Birin kalau ada Birin rame ya. Jangan bilang ku tunggu jandamu ya Rin ya. Ada karena salah satu temen aku, temen sekelas ya, ku tunggu jandamu. Si Birin. Terus itu siapa, tuh kan aku lupa namanya siapa yang suka ngainin aku, Titis. Titis kemana ya? Kakak kelas aku waktu SD ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya aku lapor ke Pak Ade. Aku kesayangannya Pak Ade. Pak Ade, itu Titis. Dulu ingat aja waktu aku kecil ya, itu Titis itu macam-macam. Emang apa kan? I love you. I love you, cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Jadi apa ya, akhirnya kata Pak Ade, mana si Titisnya? Terus Pak Undang juga sama, mana Titisnya? Sini Titis. Katanya jadi murid kesayangan. Jadi aku tuh selalu dekat dengan guru ya. Makanya kalau ada anakku yang selalu ingin dekat aja sama gurunya, kayak mamanya kayaknya pengen serba dekat gitu sama gurunya, peduli. Bahkan dia itu apa ya, selalu ingin bantu gitu ke guru. Karena mamanya juga begitu dulu ya. Jadi di sini apa ya, lah intinya begitu. Dan akhir zaman ini aku tidak pernah bisa melaporkan ke sama siapapun ya. Pak Ade kan udah meninggal katanya. Kalau Pak Undang meninggal udah belum ya? Aku harap beliau masih sehat ya, dan bahagia bersama anak cucunya. Di sini tuh amaluna amalukum. Amaluna amalukum itu di istilah di agama kita ya. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan ada balasannya. Jadi jangan pernah mencubit orang lain kalau kita tidak mau dicubit. Jangan pernah mencelakai orang lain kalau kita tidak mau dicelakain oleh orang lain, karena ada sebab akibatnya. Jangan ya, hati-hati dalam hidup ini ya. Sekarang ini nikmati aja hidup. Sisa hidup berapa lama lagi sih? Coba lihat. Kalau keadaan aman ya dari banjir bandang, gempa bumi, oke lah, berarti kita masih harapan hidup masih banyak ya. Kasihan generasi muda, coba siapa yang cerewet lagi ngingetin ya tuh. Jadi itu ya, jadi intinya apa ya, intinya di sini apa ya, kita harus benar-benar menjaga profesi ya, yang profesional ya. Dan kita tidak boleh merendahkan. Aku itu selalu menghormati cleaning service. Cleaning service itu benar-benar aku hormati. Bahkan dia tuh kalau aku mau pulang misalkan, Mbak, misalkan aku minjem uang buat ini kurang-kurang, dia berani. Jadi kita sharing kayak temen gitu. Jadi kayak seperti ini, aku punya titel dokter gitu ya, aku punya titel perawat, terus aku ngerendahin yang bawahan, tidak boleh. Aku tuh tidak suka ya, dan memang bukan ajaran almarhum papaku kayak gitu ya. Kalau aku ya, jadi tidak bangga. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang ada mah kalau udah kita tidak kerja terpampang seperti inilah gitu. Tapi dipampangnya di YouTube boleh kan? Bagus kan? Dipampangnya di YouTube, coba. buat inilah ya, intermezzo aku ngomong seperti itu. Yang jelas aku ingin berbagi hikmah apa yang kita dapatkan ya. Ini sebidang kertas ya. Apa yang kita harus banggakan gitu ya. Di sini tuh pengamalan, terutama hati ya. Makanya kalau zaman kantor dulu ya, tapi aku bersyukur ya, saling sikut itu kan di mana-mana, sikut-sikut, jilat-jilat di mana-mana ya, enggak di kalangan ibu rumah tangga. Tapi bagaimana kita bisa mengisi hari-hari dan mengubah persepsi orang ya. Yang penting kita jadi diri sendiri.
Kunanca. Itu mah lagu Umod itu. Jadi itu ya. Kemarin sepertinya Umod nyimak aku ya. Mod, halo selamat siang. Umod nyimak aku ternyata. Aku tidak lupa teman sahabat seperti kamu. Alhamdulillah bersyukur ya. Karena aku sempet ke channel Umod tuh. Umod gimana sih? Apa ya? Biasanya anak-anakku juga menyukai ya. Itu lagu-lagu bukan lagu, salawatan religi ya. Religi Umod gitu. Terus Masjid Kurcis satu kaset ya. Sama Maher CS ya, semuanya lah ya. Apa ya? Atik Aslam, semuanya lah satu kaset ya. Jadi di sini tuh itulah ya, semoga semua para dokter tambah sukses ya, karena aku waktu itu berbarengan dengan dokter Pramadya Bahtiar. Maksudnya itu ya apa ya, waktu zamannya dokter Pramadya Bahtiar ya, di apa ya, satu session gitu ya, pernah bareng di apa ya, di kemarin tuh seminar di PT Esai, bukan Esai, di yang di Bogor ya, Cisarua ya. Terus dokter siapa ya, dokter Winda mau udah jelas, itu kan bos aku, atasan, bener-bener baik luar biasa ya, baik banget itu ya. Bahkan kalau aku misalkan mau pulang nih, dokter Winda mungkin lagi ada rezeki ya, please buat kamu nih ongkos, katanya tambahin ongkos 100.000 tuh. Itu aku mengajarkan apa ya, beliau itu orang yang benar-benar luar biasa ya, kalem tapi perhatian gitu. Terus suaminya itu punya restoran Padang tuh. Aku ikut-ikutan KP-KP-an sendiri sebenarnya. Jadi benar-benar luar biasa itu dokter Winda Susianci itu. Tapi jeli kalau pemeriksaan ke dokter itu, ke pemeriksaan ke pasien tuh jeli luar biasa. Di situ aku mendapatkan hikmah ya, dapat atasan yang benar-benar jeli terhadap pemeriksaan, sehingga aku pun nih kalau misalkan buat keputihan, periksa spora apa ya namanya, terus obatnya tuh sporasid gitulah, intinya gitulah. Jadi sambil nulis itu sambil belajar ilmunya gitu, ilmunya tuh diserap gitu ya, sehingga tulisan aku juga acak-acakan. Jadi itu ceritanya dokter Winda Susianti. Sebenarnya aku deket ya sama dokter Winda Susianti. Medan Satria sama Bekasi deket kan dok. Nanti kapan-kapan aku pengen main deh ya ke dokter Winda Susianti ya. Dokter gimana sih kabarnya, aku kangen banget ya. Jadi intinya aku apa ya, menyapa atasan aku dokter Winda Susianti. Terus dokter gigi ada ya di Polinik, pokoknya semua kalau itu ke kekeluargaan ya, kalau di klinik tuh dulu. Jadi itu ya, sore ini yang ingin kusampaikan, bikin video lah ya yang bermanfaat, manajemen kolbu. Jadi di sini tuh aku bersyukur ya, zaman aku dulu tuh bener-bener kompak antara aku dengan dokter semuanya, dokter gigi Retno, terus dokter Winda. Kalau ada deh mah jangan bilang ada deh kalau lagi di kantor. Suka malu kalau aku bilang dulu ya, dok ada pasien yang kayak gini, tapi kalau nggak ada deh mau nanyain. Gitu lah kalau misalnya, tapi di sini bukan ini ya, ini udah kodarullah jalan hidup, bukan nepotisme ya, karena ini jalan hidup dan rezeki serta ini nih garis tangan ya. Jadi mentang-mentang ada saudaranya masuk ke situ, bukan perantara. Jadi dia, ada lowongan nih, Neng ada lowongan katanya, udah masuk sini gitu. Jadi padahal saingannya banyak dari luar negeri, saingannya banyak dari Sumatera, luar negeri. Emang ada yang ke Pertamina dari luar negeri? Waktu aku mah nggak ada. Ada perawat dari Uhamka, ada perawat dari luar daerah. Aku kan dari Tasik, dari Bejon. Bejon apa tuh? Kalau namanya Bejon masih Birin, atau Birin bahasa Bejon itu apa tuh? Zaman ndak jadul ya. Jadi itu ya. Jadi intinya apa ya? Aku ini selalu bawa ceria. Kalau sampai anak-anak bilang, mama itu lagi sakit tapi ceria terus, lah itu dia. Ngapain kita kalau misalnya ada yang dikeluhkan terus didramatisir, malah bikin ngedrop ya. Jadi aku mah nggak bisa ya kalau malah langling gitu ya. Jadi janganlah ya. Sebenarnya aku dalam keadaan sehat, selalu sehat ya, dan selalu bersemangat. Nah sudah gitu aja lah, aku udah kesemutan nih. Sudah ya,
semoga kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah. Tuh sekarang cuacanya ekstrim tuh, bagaimana aku mau main ke Medan Satria. Dokter Winda, pernah aku konsultasi waktu terakhir, aku menanyakan penyakit dari kakak ipar aku waktu itu, di kakak ipar di Bogor ya. Kakak ipar kan sakit perdarahan waktu itu, terus aku konsultasi ke dokter Winda. Kan di aku itu selalu apa ya, jadi keluarga si abah itu seperti keluarga sendiri ya, kakak ipar itu seperti kakak kandung gitu. Jadi aku bener-bener ya waktu itu terakhir itu, jadi konsultasi kesini mah udah enggak, bilang ya. Jadi itulah ya, jangan kan ke dokter Winda, ke adede juga enggak. Tuh aku ngomong adede, halo assalamualaikum adede Tardiana. Belum ya, aku belum WA teteh, ntar dulu ya. Aku lagi bener-bener itu ketemunya ntar aja kalau lebaran ya, lebaran kemarin. Akunya sebentar juga, satu hari 2 hari ya. Waktu itu ada nikahan juga di keluarga besar ya. Sudah gitu aja dulu ya. Selamat malam, selamat sore. Selamat sore semuanya. Aku sudah kesebutan. Selamat malam. Misalnya semuanya tuh di luar hujan. Assalamualaikum.